Salam muda mendunia, teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang 4 jenis lembaga penyiaran yang diakui di Indonesia menurut Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Menurut undang-undang ini ada 4 lembaga penyiaran. Pertama, lembaga penyiaran publik atau LPP, yang kedua lembaga penyiaran swasta atau LPS, yang ketiga lembaga penyiaran komunitas LPK, dan yang terakhir adalah lembaga penyiaran berlangganan. Mari kita mempelajari satu persatu. Apa itu lembaga penyiaran publik? Lembaga penyiaran publik menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, namun bersifat independen, netral, dan tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Di daerah tingkat 2, misalnya di kota atau kabupaten, bisa didirikan lembaga penyiaran publik di tingkat lokal gitu. Nah, lembaga penyiaran ini kalau di Indonesia adalah TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Selanjutnya adalah lembaga penyiaran swasta. Lembaga penyiaran swasta menurut Undang-Undang Penyiaran diartikan adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan penyiaran radio atau televisi. Warga negara asing dilarang untuk menjadi pengurus lembaga penyiaran swasta LPS kecuali untuk bidang keuangan dan bidang teknik. Nah, teman-teman yang berbahagia, yang menarik adalah di dalam pasal 18 Undang-Undang Penyiaran disebutkan adanya hal yaitu pembatasan terhadap kepemilikan silang atau cross ownership. Pasal 18 menyatakan pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun beberapa wilayah siaran, dibatasi. Ayat selanjutnya menyebutkan kepemilikan silang antara lembaga penyiaran swasta yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio dan lembaga penyiaran swasta yang menyelenggarakan penyiaran televisi, antara lembaga penyiaran swasta dan lembaga perusahaan media cetak, serta lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dibatasi. Ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kepemilikan, cross ownership maupun kepemilikan silang. Gagasannya adalah bahwa penyiaran itu menggunakan frekuensi publik. Karena frekuensi publik, maka harus ada 2 diversity, yaitu diversity of content, keberagaman konten, dan yang kedua adalah diversity of ownership atau keberagaman kepemilikan. Nah, lembaga penyiaran swasta ini mendapatkan biaya untuk produksinya berasal dari siaran iklan dan atau usaha lain yang sah yang terkait dengan jasa penyelenggaraan penyiaran. Nah, bentuk ketiga dari lembaga penyiaran adalah lembaga penyiaran komunitas, yang artinya adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, tidak komersial, dengan daya pancar yang rendah, luas jangkauan terbatas, dan melayani komunitasnya. Jadi lembaga penyiaran komunitas itu dibatasi, tidak boleh mencari laba, tidak boleh dan tidak boleh merupakan bagian dari perusahaan untuk mencari keuntungan semata. Karena gagasannya adalah untuk mendidik dan memajukan masyarakat, mencapai kesejahteraan dengan melaksanakan program acara yang meliputi budaya, pendidikan, informasi yang isinya adalah menggambarkan identitas bangsa. Nah, teman-teman yang selanjutnya, yang terakhir, sebelum yang terakhir, lalu bagaimana lembaga penyiaran komunitas ini bisa eksis? Salah satu pendapatan revenue yang bisa didapatkan adalah diperoleh dari kontribusi komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tertentu.
lembaga penyiaran komunitas dapat mendapatkan sumber pembiayaan dari sumbangan, hibah, sponsor, sumber lain yang tidak mengikat. Nah, yang selanjutnya adalah lembaga penyiaran komunitas dilarang melakukan siaran iklan komersil kecuali iklan layanan masyarakat. Ini yang membedakan dengan lembaga penyiaran swasta. Yang terakhir, bentuk ketiga adalah lembaga penyiaran berlangganan, yaitu lembaga yang berbentuk Badan Hukum Indonesia yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan. Nah, lembaga penyiaran berlangganan ini bisa dibagi lagi menjadi 3 secara teknologi yang digunakannya. Pertama, berlangganan melalui satelit. Jadi kalau teman-teman langganan TV melalui satelit, apapun namanya, misalnya MNC Sky Vision, Kompas Vision, Transvision, dan sebagainya, itu adalah lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit. Yang kedua adalah lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel. Teman-teman yang di rumah langganan UCTV yang menggunakan fiber optik jaringan Telkom bisa masuk ke sini. Yang terakhir adalah lembaga penyiaran berlangganan terestrial. Nah, teman-teman, demikian kita sudah membahas tentang 4 bentuk lembaga penyiaran di Indonesia, yaitu sekali lagi lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan yang terakhir adalah lembaga penyiaran berlangganan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi teman-teman untuk memahami tentang penyiaran di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.